Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Kamis, kita kembali melihat kitab Yunus. Hari ini tentang menerima sesama kita manusia. Yunus pasal 1 ayat 7-10. Nah, dalam bagian ini Yunus ketika dia memperkenalkan diri kepada para pelaut kafir itu, dia menunjukkan identitas rasnya terlebih dahulu. Nah, inilah petunjuk pertama dalam kitab Yunus ini. Kita bisa melihat bahwa Yunus begitu marah melihat belas kasihan Allah karena diberikan kepada ras yang lain. Dalam hal ini adalah orang-orang Niniwe. Bagi Yunus, ras dan bangsanya bukan hanya menjadi hal yang baik dan dia kasihi, tetapi sudah menjadi berhala bagi dia. Ketika ras itu sudah menjadi berhala bagi kita akan menolak orang-orang berbeda dengan kita. Kita akan merendahkan mereka, kita akan mengabaikan mereka, kita memisahkan diri dengan mereka, dan kita menuntut supaya mereka memiliki kepercayaan dan tindakan seperti kita. Kalau kita punya kuasa seperti itu. Nah, ini bisa terjadi di segala tempat. Dan orang Kristen pun bisa merasakan hal yang sama. Kita orang minoritas di Indonesia ini, kita pun merasakan hal yang sama. Nah, saudara, Yunus mengalami hal itu. Dan Allah mau merubah dia, mengikis kesukuan dia yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudara, apakah ada orang yang akhirnya mengasihi tanpa melihat ras? Jelas ada, yaitu Yesus itu sendiri. Yesuslah yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia datang ke dunia ini mengasihi manusia yang saat itu membenci dia, yang berbeda dengan dia, yang berdosa. Nah, saudara, Yesus meminta kita untuk menerima semua orang. Dan Yesus mendatangkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, Yesus mengakui bahwa sebagian orang memang lawan, bahkan penganiaya. Dia tidak mengatakan bahwa semua orang sama-sama benar atau sama-sama salah, tapi dia menegaskan bahwa kebutuhan mereka sebagai manusia sama-sama penting. Tidak peduli apa keyakinan mereka. Dia meminta para murid untuk membuka hati bagi orang-orang yang berbeda dan memberikan ruang bagi mereka dalam perhatian dan emosi dan kehidupan para murid. Nah, saudara, biasanya kita percaya kepada diri kita sendiri karena identitas kita. Nilai kita sebagai manusia itu diukur dari pencapaian kita. Dan kita bangga karena kita seorang yang profesional, berhasil. Dan kita juga bangga karena kita dari kelompok atau ras yang baik, lurus, berhasil, penuh banyak pencapaian. Tapi sebenarnya identitas dari ras itu tidak stabil, rapuh, saudara. Dan seperti halnya lah identitas dari ras itu mirip dengan identitas agama. Kita berkata, saya telah berusaha berdoa dengan rajin, mempelajari ajaran agama, hidup benar, sehingga saya bisa mengatakan saya mengenal Allah. Namun, identitas Kristen itu bukanlah sesuatu yang kita capai. Identitas Kristen itu adalah identitas yang kita terima dari Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kasih kita gak sempurna kepada Allah, tapi kasih Allah itulah yang sempurna kepada kita. Dan itu bukan usaha kita, bukan pencapaian kita. Nah, itulah identitas kita. Identitas yang berdasarkan iman dalam Kristus Yesus, yang kita terima sepenuhnya karena Allah dan atas pekerjaan Kristus buat kita, bukan jasa kita. Nah, itulah dasar pemahaman kita. Karena kalau kita menyadari hal ini, kita akan tahu siapa kita di hadapan Kristus. Dan itu akan mengubah cara kita berelasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita.
Orang Kristen akan tetap punya pekerjaan yang sama, keluarga yang sama, ras dan latar belakang etnis yang sama. Dia akan berubah jadi orang Yahudi, enggak. Kalau saya Tionghoa akan tetap orang Tionghoa. Kalau orang Afrika tetap Afrika. Mereka tetap suku etnis yang sama ketika jadi Kristen. Tetapi kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus itu menjadi sumber yang paling mendasar dari nilai-nilai kita. Ini yang menggantikan, tetapi tidak menghilangkan faktor-faktor identitas kita yang lain. Itu artinya kita adalah orang-orang Kristen dan kita tidak berhenti menjadi orang yang Tionghoa ataupun orang Eropa. Tapi sekarang ras dan bangsa kita tidak lagi menentukan siapa kita seperti kita dulu. Kita tidak mengandalkan semuanya itu untuk mendapatkan nilai dan martabat. Kita adalah pertama-tama orang Kristen, baru kemudian orang Tionghoa, orang Eropa, orang Papua, orang Timor, orang Kalimantan, orang Jawa, seperti itu. Orang Kristen di gereja mula-mula memberikan kejutan yang luar biasa kepada dunia pada waktu itu, di mana mereka mempraktekkan kasih yang luar biasa kepada berbagai suku bangsa. Mereka bisa berbeda-beda, tetapi bisa saling mengasihi, beda-beda ras, bisa saling peduli, bisa saling bantu, saling mengasihi. Itu benar-benar hal yang sangat baru di zaman itu. Karena agama dan ras itu sama, satu. Jadi menyatu seperti itu. Tapi orang Kristen berkata bahwa Allah mereka adalah Allah seluruh dunia. Orang dari semua ras bisa menjadi Kristen. Maka iman lebih penting daripada ras. Gereja mula-mula adalah multi etnik dan belum ada sebelumnya. Mereka menyatukan orang-orang yang tidak pernah bisa berdamai jika mereka tidak percaya kepada Kristus. Jadi gereja mula-mula itu melakukan hal yang sangat luar biasa oleh pertolongan Roh Kudus dan karena Kristus. Inilah pelajaran yang Yunus perlu belajar, yang kita sudah dapatkan lewat teladan para rasul, teladan tokoh-tokoh Kristen sampai sekarang. Dan saudara, salah satu contoh yang diberikan oleh Tim Keller, sebuah kisah nyata di tahun 2004 di Belanda. Seorang pembuat film Belanda bernama Theo van Gogh dibunuh oleh seorang muslim radikal. Dan setelah kematiannya, banyak gereja maupun masjid di Belanda itu mengalami serangan balas dendam, termasuk pengoboman di sebuah sekolah Islam. Gelombang kekerasan mengguncang negara Belanda yang membanggakan dirinya sebagai masyarakat yang terbuka dan damai. Dan di masa kacau ini, seorang pendeta Protestan Belanda, Kees Sijbrandij, melakukan hal yang radikal. Sijbrandij adalah seorang Belanda yang sangat konservatif, tradisional. Tapi ia hidup dalam sebuah komunitas di mana kaum imigran Timur Tengah menghasilkan kemiskinan dan kejahatan yang besar. Jadi dia Sijbrandij adalah seorang Belanda yang sangat konservatif, tradisional, tetapi dia hidup di sebuah komunitas di mana ada orang-orang imigran Timur Tengah. Itu daerah yang miskin, jahat sekali. Dia tinggal di sana. Tetapi minggu itu Sijbrandij pergi ke masjid di wilayahnya. Dia mengetuk pintu dengan tegas, dan dalam keterkejutan orang muslim yang berada di dalamnya, dia mengumumkan kalau dia akan berjaga di luar masjid setiap malam sampai serangan berakhir. Jadi waktu itu memang udah lagi perang itu antara Kristen dengan Muslim seperti itu. Pendeta ini berjaga-jaga di depan masjid itu, di kampung itu.
Dan dalam hari-hari dan minggu-minggu selanjutnya, sang pendeta memanggil gereja-gereja lain di wilayah itu bergabung bersama-sama dia, mengelilingi dan menjaga masjid itu di sepanjang wilayah itu selama lebih dari 3 bulan. Mengapa Sybrandi bisa melakukan hal seperti ini? Dan salah satu pewawancara berusaha mencari tahu apakah ada pengalaman tertentu yang membuat perubahan tersebut. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat perubahan tersebut? Pendeta itu tidak menceritakan tentang persahabatan ataupun dialog di masa lalu dengan orang Muslim. Apakah ada nilai-nilai liberal ataupun sekuler yang melunakkan dia? Enggak. Jadi, apakah sebenarnya yang membuat dia bisa melakukan hal itu? Saudara, dia menjawab, Yesus. Yesus yang memerintahkan saya mengasihi manusia, bahkan musuh saya sekalipun. Saudara-saudara, Yesus memberitahu kita untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, kepada orang-orang yang menekan kita, bahkan musuh kita, karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih karunia, anugerah. Nah, dalam perumpamaan seorang hamba yang tidak berbelas kasihan, Yesus memberitahu kita bahwa orang Kristen yang tahu kalau mereka hidup sepenuhnya dari belas kasihan, yang sebenarnya mereka nggak layak terima, yang mereka dosa-dosa mereka, hutang mereka nggak bisa mereka bayar. Kalau kita sadar akan hal itu, kita diampuni. Saudara, kita perlu mengampuni saudara kita. Kita perlu membela, kita perlu berbelas kasihan, kita perlu berendah hati dan memperjuangkan kedamaian itu. Dan saudara, biarlah identitas kita, dasar diri dan nilai prinsip kita didasari oleh Injil ini. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan, dan pribadi Yesus itu sendiri. Inilah yang boleh membuat kita akhirnya melihat sesama kita yang berbeda itu adalah saudara kita, sesama kita yang memerlukan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami, Tuhan, dan kami tidak mendasarkan diri kami, nilai hidup kami berdasarkan pencapaian kami, trust kami Tuhan, ataupun agama kami Tuhan. Tapi kami boleh mendasarkan identitas kami berdasarkan iman kami, iman yang Tuhan berikan kepada kami, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang bukan hasil usaha kami, tapi dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan semua kami dapatkan lewat anugerah. Biarlah itu kami boleh bagikan, berikan kepada saudara kami yang membutuhkan, yang belum mengenal kasih Tuhan, yang berbeda dengan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bertindak sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.